Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin. Darat dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang pertama ini kita akan mengkaji bersama yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib, itu kitab fiqih. Maka seluruh santri dan santriwati di rumah agar bisa membuka kitabnya dari halaman Kitabut Thaharah, yaitu tentang masalah bersuci. Walaupun pada masa seperti sekarang ini, walaupun pada masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan, dan berdoa bersama semoga wabah ini bisa cepat pulih dan kita bisa kembali tatap muka seperti biasanya. Kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid daraini amin. Kitabut Taharati, kitab penjelasan tentang bersuci. Dalam Islam, bersuci adalah hal yang utama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena tanpa kita melakukan bersuci, tanpa melakukan toharoh, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kita dianggap tidak sah. Bukan dianggap, tapi ibadah kita tidak sah kalau kita tidak membersihkan, tidak mensucikan badan kita. Suci dari apa? Dalam beribadah, fikih mengatur dalam beribadah itu suci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar, dan suci dari najis yang bisa mengotori seluruh anggota tubuh kita, pakaian kita, dan tempat kita melaksanakan ibadah. Semua harus disucikan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa kita bersuci itu? Bersuci itu pertama, kita dianjurkan untuk menggunakan air. Kita diperintahkan untuk menggunakan air. Kalau tidak ada air, maka cara bersuci kita diganti dengan bertayamum. Begitulah yang diatur di dalam agama kita. Berbicara masalah air, mari kita lanjutkan pembacaan. Al-miyahul lati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin.
ma'us samai, wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'us salji, wa ma'ul bardi. Air, jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, ini adalah jenis yang berasalnya. Asal air yang dapat kita gunakan untuk bersuci itu ada 7 macam asal air. Dan 7 macam ini bisa disebut sebagai air mutlak, selama air itu penyebutannya tidak ada embel-embel selain air. Misalnya air sumur berarti air mutlak. Air hujan berarti juga air mutlak. Beda halnya kalau air teh, air kopi. Nah, maka itu adalah bukan lagi disebut dengan air mutlak. Tapi kalau masih ada embel-embel air sungai, air hujan, air sumur dan yang lainnya, maka itu bisa disebut dengan air mutlak. Ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama, air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Air hujan kita ambil wadah, kemudian kita letakkan di tanah, lalu ketika hujan terisi air itu, maka itu air hujan, maka air itu bisa kita gunakan untuk bersuci selama air tadi tidak tercampur dengan najis. Itu yang pertama. Asalnya adalah ma'us sama, air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut, masin airnya, tapi tetap boleh kita gunakan untuk bersuci walaupun airnya masin, rasanya masin, karena memang sifat air laut adalah masin. Nah, jadi kalau air mana ini? Air laut. Oh, berarti ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu jadi bisa kita gunakan untuk bersuci. Kalau yang dinamakan dengan air. Kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, air sungai. Baik itu rasanya masin, payau ataupun hambar, maka tetap semuanya itu bisa digunakan sebagai alat untuk bersuci. Kalau misalkan di kampung, di sungai, tapi banyunya bangai sealaman, nah maka itu tetap boleh digunakan untuk bersuci. Karena perubahannya itu memang berasal dari sungainya sendiri. Bangai banyunya aja, banyu sungainya bangai, maka bisa disebut tetap banyu sungai. Maka berarti bisa digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya, yang keempat, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Air sumur. Yang keenam, yang berikutnya, wa ma'ul aini, air sumber atau air sumber mata air, kayak sumur bor. Nah, itu termasuk air sumber namanya. Kemudian wa ma'us salji, air salju. Salju bukan salju es yang di dalam kulkas kada. Air salju yang memang turun salju, mencair airnya, maka itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah wa ma'ul bardi, air embun. Nah, embun kita kumpulkan, embun itu kemudian bisa kita gunakan untuk bersuci, maka boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, selama air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber,
air salju dan air embun tadi masih embel-embelnya seperti itu, tidak ada nama lain selain itu, maka air itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Air aqua bang, banyu aqua boleh lah, boleh. Nah, jadi semua 7 macam air ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian berikutnya kita nanti akan membicarakan tentang tadi air berasal dari asalnya. Yang berikutnya ini nanti pembagian air, apakah air yang mana yang bisa kita gunakan untuk bersuci dan air yang mana yang tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu nanti akan kita bahas. Nanti ada pembagiannya, ada 4. Nah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.